kita ini ngurusin KTP itu susah, ngurusin kartu keluarga juga susah. Yang gampang itu ngurusin urusan orang lain tanpa diminta. Kita sering tergoda untuk menyarankan orang lain agar membenahi hidupnya. Kita kadang menganggap hidup orang lain itu harus diperbaiki. Memang terlintas, sepertinya kita ini orang yang peduli dengan orang lain. Tapi jika kita tidak diminta untuk terlibat dalam urusannya, sebaiknya kita tidak usah mencampuri urusan orang lain yang sifatnya pribadi, mengingatkan atau memberitahu kepada seseorang agar tidak melakukan hal-hal yang negatif, atau memberikan nasihat pada kebaikan adalah hal yang baik dan harus kita lakukan. Sementara ikut campur adalah ikut mengurusi permasalahan orang lain, di mana permasalahan tersebut tidak layak kita campuri dan kita tidak diminta untuk terlibat di dalamnya. Kita menyarankan agar hidup orang lain menjadi lebih baik, tapi kita lupa untuk memberesi hidup kita sendiri. Saat kita melihat meja teman kita sedang berantakan, dan di sisi lain meja kita lagi kebetulan rapi, kita tergoda untuk berkomentar supaya meja dia yang berantakan harus dirapikan. Tapi kita tidak pernah tahu, saat itu dia mungkin lagi bekerja keras sehingga dia lupa membereskan mejanya. Dan saat itu kita lagi gak ada kerjaan sehingga meja kita pun lagi rapi. Tapi hidup kita ini gak selamanya selalu beres. Kadang ada kalanya meja kita juga semrawut, karena kita sibuk memikirkan urusan yang lebih penting dari hanya urusan meja. Begitulah hidup. Kamu pasti merasa terganggu ketika ada orang tiba-tiba datang tanpa diundang, ngomongin dan kasih solusi terhadap masalah kamu. Begitu juga dengan orang lain. Jadi berhentilah untuk menjadi pahlawan kesiangan, seolah-olah kamu peduli padahal kamu cuma penasaran. Bagaimana dengan kamu selama ini? Apakah kamu termasuk orang yang suka mencampuri urusan orang lain tanpa diminta? Apakah kamu termasuk orang yang tertarik dengan masalah pribadi orang lain? Kalau iya, coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apa alasannya? Atau jangan-jangan kamu mencampuri dan selalu ingin tahu kehidupan orang lain karena didasari rasa iri. Tanyakan dengan jujur, apakah kamu merasa senang kalau melihat orang lain itu mendapat kesusahan? Apakah kamu sudah menjadi golongan yang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kalau memang kamu merasa benar dengan pendapat kamu, bahwa dengan mengurusi urusan orang lain tanpa diminta adalah bentuk kepedulian, sekalian saja kamu bantu masalah ekonomi dia, bayari listrik dia, bayari anak dia, bayari sekolahnya dan lain-lain. Kurangilah ngurusin urusan orang lain. Mending banyakin ngurusin kebaikan sendiri, biar lebih berkelas capernya. Hidup ini mudah kalau kita bisa menjalani hidup kita sendiri. Gak susah kok. Hidup ini menjadi berat karena kita juga sibuk ngurusi urusan orang lain. Kita itu kadang lupa. Kita sering ngurusi urusan orang lain sampai hidup kita sendiri ikut berantakan karena ngurusi urusan orang lain, yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kalau diminta ikut campur, silakan kasih solusi. Tapi kalau tidak diminta, berarti itu bukan urusan kamu. Hidup kita ini belum tentu benar. Gak usah sok membenarkan hidup orang lain. Jangan sia-siakan oksigenmu untuk memikirkan urusan orang. Pakai oksigenmu itu untuk menjadi pribadi yang lebih berguna dan bermanfaat. Suka usil dengan urusan orang lain adalah tanda bahwa memang kamu kurang kerjaan. Yang kamu tahu cuma ngurusi urusan pribadi orang lain. Kawan, manusia itu hanya bisa menilai manusia. Manusia hanya bisa menyalahkan orang lain. Hidup ini hanya sementara. Setiap hati, pikiran, penglihatan, pendengaran kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak usah ngurusin kehidupan orang lain, karena hidup kita ini belum tentu benar. Terima kasih.